Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wada wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Allahumma ya mufadil abwab ya musabibul asbab wa la dalil al ha'idin tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Ya khalifu amin irinallah innallaha basirun bil ibad. Terima kasih sekali lagi. Oh, bukan sekali lagi, ini yang pertama ya. Terima kasih atas kehadiran terutama Ustadz kita, Ustadz Adi Nantera, yang sudah lagi-lagi menyempatkan diri untuk sharing kepada kita-kita dan memimpin tadabur mungkin ya. Nanti tadaburnya bisa dari macam-macam gitu, dari teman-teman semua. Insya Allah. Ini sudah episode ke-12 nih dari 13 yang dijanjikan. Jadi tugas Pak Ustadz tinggal satu episode lagi yang insya Allah 2 pekan lagi begitu ya. Nah, sebagai awalan seperti biasa, apa kabar-kabar yang ada di dunia maupun di negeri kita tercinta gitu beberapa pekan belakangan ini, mungkin ini yang paling mengiris hati itu ini info di Sudan mungkin ya, di Sudan gitu ya, mereka perang saudara. Ada ya, dulu sempat pemerintahnya jatuh terus ada pemerintahan transisi. Nah, pemerintah transisi ini terbagi jadi dua kubu yang memang bertikai gitu ya. Kalau dari berita-berita juga ada proksi-proksinya dari negara-negara yang memang sudah settle seperti Mesir atau Uni Emirat Arab dan lain-lain. Tapi ya nggak tahu juga sebenarnya kebenarannya gimana. Aku juga sementara juga kalau mengabarkan ke orang tuh lebih cenderung ke ini ada sesuatu nih itu realnya. Tapi nggak mau sampai terlalu masuk. Oh, ini dibantu ini gitu. Karena kan tetap saudara-saudara kita sesama Muslim juga ya kebanyakan ya. Jadi cukup memberitahu kondisi di sana bahwa memang ada tragedi kemanusiaan, ada saudara-saudara kita yang kelaparan gitu ya. Mudah-mudahan Allah ringankan gitu ujian mereka gitu. Itu yang paling menyayat hati di 2 pekan belakangan. Di kondisi dalam negeri gini-gini aja. Kayaknya nggak ada yang terlalu banyak bisa dicuatkan gitu. Jadi sementara juga ya memang yang paling paling jadi highlight tuh hal-hal yang biasa-biasa aja begitu. Mungkin itu hari ini insya Allah kita akan bertadabur bersama mengenai surat kedua terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surat ke nomor 113 Al-Falaq begitu ya. Yang insya Allah berarti kalau sudah Al-Falaq berarti insya Allah 2 pekan lagi kita tutup dengan Anas. Jadi sesi tadabur Quran kita insya Allah selesai di satu lole mengaji ini gitu. Mungkin tanpa berpanjang lebar, eh, saya serahkan waktunya ke Pak Ustadz kita, Ustadz Adenantera. Tapi sebelum itu mari kita buka kajian kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, jumpa lagi dengan teman-teman yang semoga ini adalah pertemanan yang menguatkan kita, yang bisa abadi sampai di akhirat. Karena nanti ada waktunya semua itu menjadi musuh. Moga-moga kita termasuk orang yang Allah beri keberkahan. Bukan keberkahan itu ya, keselamatan lebih tepatnya. Di saat hari yang sangat mencekam itu ternyata ada orang yang tetap menjadi teman. Ya, moga-moga itu termasuk kita yang senantiasa mengingatkan kebaikan dan yang juga mendengar, entah mendengar di saat ini atau mendengar di waktu-waktu yang lain. Semoga kita semuanya ini bisa bersama-sama dikumpulkan Allah bersama orang yang soleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini udah sangat di ujung sekali. Dan kalau kemarin itu surat Al-Ikhlas itu sebenarnya sudah tinggi sekali Al-Ikhlas itu. Sepertiga Quran, tauhid, dan saya juga memikirkan ini ya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu hikmahnya atau dapat hikmahnya, kenapa setelah puncaknya ini masih diberikan surat yang lain lagi. Jadi kan kalau namanya paling akhir itu klimaksnya ya, puncak yang paling diingat itu kan akhir. Di akhirnya itu kalau Al-Ikhlas kan paling tinggi, tapi kenapa masih ada lagi? Ada Al-Falaq, ada An-Nas. Dan redaksinya sama. Allah memulai dengan kata yang sama, ucapkan, suruh kita ngomong. Setelah ilmu yang banyak sekali di depan Quran itu dan sebagainya, ada contoh manusia buruk, manusia baik. Terus kita
baru dimasukkan tauhid, supaya menyebutkan tauhid itu benar-benar setelah mengilmui segalanya tadi, ternyata masih dikasih tutup dengan 2 surat. Nah, ini surat yang satu dari yang 2, yaitu Al-Falaq, yaitu perlindungan. Jadi mungkin untuk waspada. Jadi setelah klimaks, Al-Ikhlas itu klimaksnya, tauhid paling tingginya itu. Tapi ternyata masih ada lagi ini untuk kita, supaya kita terjaga, tetap bisa selamat sampai akhir. Ya, tadi kalau kata sebelum mulai tadi Mas Musa sempat bilang simple, ya, mengikuti tauhid itu simple, tapi kayaknya yang simple itu ternyata banyak lika-likunya. Kalau bisa mempertahankan kesimpulan itu hebat sekali. Ya ini, tetap taat sama Allah saja, tapi mempertahankannya kita butuh banyak perlindungan. Baik, kita coba bacakan. Ya, waman ahsanu qaulan ilallah. Perkataan yang paling baik ya Allah, kita bacakan apa yang Allah ajarkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Ucapkanlah, a'udzu, aku meminta perlindungan, birabbil falaq, kepada Tuhannya al-falaq. Ini falaq itu surat al-falaq. Nah, falaq itu sendiri artinya itu pembelah, pemisah. Nanti ada di tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu ada 3. Falaq itu bisa maknanya subuh, bisa maknanya ada yang lemah, bisa maknanya sumur yang ada di jahanam tapi ini lemah. Terus satu lagi saya lupa, mohon maaf. Ini hari ini agak padat sekali, jadi saya nggak sempat nyatat. Ya, ini manusia, berarti saya lupa. Nanti bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir ya. Tapi yang dipakai ulama, yang dipilih oleh Imam Bukhari juga, dipilih di Sahihnya itu yang subuh. Dan kalau tadi katanya tadi pembeda, kenapa subuh? Ya, itu pemisah, pembeda, pembelah antara malam menuju ke siang, terang. Habis gelap terbitlah terang. Nah, itu falak. Sama ini juga surat, kalau Nabi bilang redaksinya itu kalau kurang lebih kayak gini. Jadi tidak ada Allah turunkan surat yang semisal ini sebelumnya, yaitu Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Nabi sendiri bilang ini surat beda banget dari yang lain. Kalau kita lihat subuh itu, ke bahasa Arabnya kan fajar. Nggak ada satupun di Quran yang menyebutkan subuh pakai falak, ya cuma ini. Wal fajar, demi subuh itu pakainya fajar. Hatta matla'il fajar, pakainya fajar. Di surat-surat mana pakainya fajar semua. Qasaqil laili wa qur'anal fajr, itu pakainya fajar juga. Tapi kalau ini kenapa pakainya falak? Ini seakan-akan ini beda banget nih surat. Saya juga, jadi mungkin maksudnya kita harus lebih concern ini. Kenapa perlindungan ini Allah buat pakai kata yang berbeda? Salah satunya mungkin buat kita jadi memperhatikan ya, jadi fokus ini kok bisa beda. Itu kan membuat fokus. Dan pembedanya tuh lanjut sampai ke setelahnya juga. Tadi Nabi juga udah bilang beda. Ini surat beda emang, 2 surat ini. Selanjutnya itu menggunakan kata-kata yang beda juga. Nanti ada di ayat 3 dan seterusnya. Kita baca dulu ayat 2. Min syarri ma khalaq. Saya ingat. Jadi di Ibnu Katsir tadi artinya falak itu makhluk, juga ada yang arti ketiga. Itu pendapat yang ketiga, tapi yang diambil yang artinya subuh. Karena di ayat kedua ada ma khalaq. Min syarri, min dari syarri kejahatan, ma khalaq. Ma itu apa saja, whatever. Khalaq itu yang sudah diciptakan. Dari apa saja yang sudah diciptakan. Makhluk, ma khalaq itu makhluk, sama maknanya ya. Apa-apa yang diciptakan. Sebenarnya ini kan berarti maknanya udah umum.
Jadi ayat kedua ini Allah minta kayak kalimat pamungkas untuk minta perlindungan dari semua yang Allah ciptakan. Nah, udah cukup berarti sebenarnya. Jadi iblis saja udah masuk, neraka jahanam udah masuk, setan udah masuk, semuanya udah masuk. Kejahatan-kejahatan itu udah masuk semua. Tapi nanti diperinci. Kenapa diperinci lagi? Berarti ada yang berbahaya, kayak aku meminta perlindungan dari godaan syaitan dan wanita. Nah, berarti wanita itu ada sesuatu yang khusus sampai disebut khusus. Atau tanazzalul malaikatu warruh, turunlah malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh itu Jibril, kan malaikat juga, tapi dikhususkan tuh berarti ada sesuatu yang harus kita pelajari lebih dalam. Apa itu? Makhluk apa ini yang dipelajari lebih dalam? Yaitu yang pertama, tadi kan kejahatan makhluk sudah, wa min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasik, dan dari kejahatan ghasik idza waqab, malam apabila waqab telah gelap, atau kalau kita gulita. Ini kalau di Ibnu Katsir tadi penjelasannya banyak ya. Cuma lagi-lagi yang mau saya mention, malam itu di tempat lain tuh lail, nggak ada satupun pakai gosik, nggak ada, nggak ada. Nanti boleh dicek. Ini saya nggak nemu, belum nemu redaksi malam yang nyebut pakai gosik, semuanya lail. Ada sih kata gosik di hadis. Di hadis itu pas kalau di Ibnu Katsir dijelasin. Jadi itu pakai redaksi gosik. Gosik itu ketika ini agak romantis sebenarnya suasananya. Itu Rasul ngajak Aisyah lihat rembulan. Terus ya itu kan sebelumnya ada romantisnya dulu, tapi yang dicuplik kata-katanya saja. Yaitu ketika itu Rasul di akhirnya itu menyebutkan mintalah perlindungan kepada Allah min hadzal ghasik, dari ghasik ini idza waqab, dari bulan ini apabila dia telah gulita, hilang bulannya, apabila bulan itu lenyap. Jadi ghasik itu maknanya bulan. Tapi kan ini enggak jauh beda dari tadi ya, malam juga. Cuma yang harus kita perhatikan, ini Allah pilih beda lagi. Enggak mungkin sembarangan. Enggak mungkin kok Allah jadikan khusus ini di tempat lain loh pakainya lail semua. Kok ini beda? Berarti kita harus lebih dalam menelitinya. Mungkin kalau saya nggak mampu nih, terbatasan ilmu saya, kalau teman-teman ada kepikiran kenapa ya sampai kok harus dibedakan, nanti bisa disampaikan di akhir ya. Kita lanjut dulu. Malam apabila telah gulita, jadi telah gelap sekali, ini berarti kalau sampai disebut, ini nggak sembarangan. Kalau ada malam yang gelap sekali, itu ada kejahatan. Sampai disebut khusus. Padahal udah disebut makhluk dah semua, tapi ini disebut khusus. Berarti ini keras sekali ini bahayanya. Malam yang sangat gelap. Entah itu bahayanya, kejahatannya bisa berupa fisik ataupun berupa yang tak tampak. Tapi kalau ada malam gelap sekali, harusnya minta perlindungan kepada Allah. Kayak tadi, rembulan itu kalau ada rembulannya nggak ada, minta perlindungan sama Allah. Itu berarti ada bahaya di situ. Yang saya sendiri juga tidak tahu. Di tafsirnya saya juga nggak baca, nggak lihat ada apa-apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang kepikiran tadabbur, monggo. Kemudian ayat selanjutnya, jadi tadi udah ada 2 kejahatan ya. Yang ketiga ini wa min syarrin naffatsat. Nafas itu tuh ini nggak tahu bahasa Indonesia, ngambil dari Arab mungkin ya. Nafas itu kan kayak meniup. Redaksi kata nafas itu ada di hadis yang Nabi kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus wa nafatha fiha, dan dia meniupkan di fihima, nafatha fihima, meniupkan di kedua tangannya, itu nafasa. Nafasat itu peniup tapi perempuan, karena ada tak marbutohnya. Muslim muslimat, terus ya mukmin mukminat, nafasat itu perempuan. Peniup perempuan fil uqad, di dalam ikatan. Uqad itu dari kata akidah, uqad itu ikatan. Akad itu ikatan ya. Jadi pakai ain, qaf, dal. Bukan hamzah, kaf, tak. Bukan akad. Akad, uqad. Jadi ini simbol sihir.
Nggak tahu kenapa sihir itu kan ada banyak, ada yang bentuknya ya macam-macam, tapi yang dicuplik yang ini, yang niup ikatan-ikatan, boneka-boneka mungkin maksudnya, yang diikat-ikat itu, dan perempuan. Apakah lebih dahsyat sihirnya perempuan? Allahu a'lam. Saya juga tidak tahu. Kenapa sampai yang Allah sebutkan itu malah perempuan? Mungkin karena lebih dahsyat tiupannya, ditiup laki-laki biasa aja. Uh, atau juga kalau di film-film kan kita taunya Mak Lampir. Coba kalau film Pak Lampir, nggak ngeri, nggak ngeri. Entah entah perempuan itu lebih ngeri, lebih takut, lebih takut dengan perempuan ya. Tiupannya lebih ngeri. Dan sihir ini berarti termasuk yang bahaya sampai dicuplik di sini. Dan ini asbabun nuzulnya surat ini juga Rasul itu sakit. Jadi Rasul sakit cuma 2 kali. Kapan? Nah, pas ini sekali lagi kapan? Pas sakaratul maut, mau meninggal. Pas sakit yang ini kan didatangi Jibril. Jibril itu datang. Ya ini untuk pengetahuan ya. Jadi didoakan tadi saya baca di tafsir ini Allahumma arkik, ya Allah aku uh, arkik, aku merukyahmu min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang membahayakanmu, wa min kulli nafsin au ainin hasid, dari setiap jiwa atau mata ain yang dengki, min kulli nafsin au ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arkik. Jadi kalau pas Jibril itu datang didoakan kayak gini, ini doa ruqyah ya, doa kalau disihir, dan ada kata-kata bagus di sini. Min kulli syai'in min kulli nafsin au ainin hasid, dari setiap jiwa atau ainin hasid, mata dengki. Wah, ini udah mulai disebut. Ada ain itu artinya itu mata, tapi ini serangan bahaya. Ain itu ada penyakit bahaya. Tadi saya sempat baca-baca, sempat lihat kajiannya. Oh, sebentar. Oh iya. Ini Mas Fauzi sebut ada gosik di surat lain. Tapi ada lailnya. Ya, gosik tapi ada lailnya nih. Hakimis sholata lidhunuki syamsi ila ghosakil laili. Ya, itu ada lailnya. Jadi gosik ini menunjukkan gelapnya si malam. Wa Qur'anal fajr. Ya, ini jazakumullah khairan. Berarti ada malam yang disebut, tapi ada lailnya ya. Masih ada lailnya. Yang gosik sendirian ya cuma ini. Masih bisa ini ya. Masih bisa mempertahankan pendapat saya tadi ya berarti ya. Yang malam disebut gosik itu cuma di sini aja. Yang tadi itu ada gosikil lail, ada lailnya. Masih ada malamnya. Kita lanjut lagi. Kembali lagi tadi itu sudah sampai ain. Ain itu kan penyakit orang yang sebenarnya bukan dari orang yang benci, bukan. Kalau tadi sempat ngelihat sebentar videonya Ustadz Faizar, itu bukan dari orang benci tapi justru dari orang yang kagum. Jadi ini agak bahaya, kita nggak nyangka datang dari dia. Tadi ada sahabat Sahel bin siapa dengan Amir siapa itu. Ini 2 sahabat berteman zaman Rasul. Yang Sahel itu bersih, mulus, putih, langsat, kulitnya tuh mantap sekali. Tidak ada bercak-bercak bentol-bentol kayak kita, nggak ada cacatnya, nggak ada bintik-bintiknya, nggak ada yang nggak jelas gitu. Bersih, bersih sekali. Dan ketika dia ke kamar mandi waktu itu kan belum ada penutupnya kayak gini lah. Zaman itu sempat tersingkap sedikit kulitnya dan dilihat dilihat teman dekatnya nih, Sahel sama Amir tadi, dilihat teman dekatnya terus dia ya kekaguman, dia memuji-muji, wah nggak pernah aku lihat kulit sebagus ini, kayak gitulah. Itu langsung pingsan, jatuh di situ. Terus dibawa ke Rasul, dimarah-marahin sama Rasul, apakah engkau ingin membunuh saudaramu? Dan dikatakan juga redaksinya kurang lebih al ainul haq,
ain itu benar-benar ada, dan jika ada yang bisa mendahului takdir, qada dan qadar, jika ada yang bisa, maka itu adalah ain. Ini bahaya sekali berarti ain itu. Maksudnya jika ada itu berarti nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Tapi ini menekankan betapa cepatnya ain itu nyambar. Dan betapa bahayanya, betapa kuatnya pengaruhnya ain. Dari kekagumannya tidak dibacakan Masya Allah. Harusnya kan memuji dengan memuji Allah. Atau justru malah memuji-muji makhluknya. Itu kan muji makhluk berarti. Tidak pernah aku jumpai gini. Nah, itu bisa langsung terkena. Ain itu juga tidak langsung fisik, bisa juga bentuk lain. Misalnya kayak kalau yang dipuji-puji itu ngaji, yang pingsan yang mulus, bukan yang ngomongin ya, yang pingsan yang mulus. Sahel sama Amir. Nama lengkapnya saya lupa. Tadi sempat dengar. Yang pingsan yang mulus, yang kena ain yang ini ya. Ain itu terkena yang bagus yang kena. Yang misalnya ada mobil bagus sekali, itu nanti habis itu kecelakaan hancur mobil. Bisa kayak gitu. Atau juga bisa yang dipuji terlalu tinggi, itu nanti tiba-tiba orang jadi malas. Orang jadi malas beribadah, jadi ini. Yang nggak ada sebab, tiba-tiba malas saja. Itu kena ain berarti. Sebelumnya dia dipuji-puji banget, karena kekaguman tadi, justru bukan karena kebencian, terus jadi malas. Tanpa sebab, tiba-tiba jadi futur, tiba-tiba nggak niat beribadah, ya kayak gitu juga bisa. Sebenarnya nggak cuma ain yang berbahaya tadi itu, Ustadz Faizal itu cerita ada 4. Jadi ada ain, ada hasad, nanti ayat terakhirnya nih ya, hasad. Ain, hasad, ada nafas. Nafas itu bukan dari orang tapi dari diri sendiri. Nafas itu bentuknya kayak betapa bangganya dengan dirinya. Kayak gampangnya itu Masya Allahnya aku. Wah, Masya Allahnya aku. Kayak gitu. Entah hal apapun itu, bangga sekali ya. Itu nafas. Ini bisa menimbulkan dampak yang mirip sama ain. Yang terakhir itu tadi nazroh. Ingat saya. Nazroh ini pandangan jin. Ini serangannya bukan. Jadi kalau ain itu serangan dari orang. Nafas dari diri sendiri. Kalau nazroh itu dari jin. Jin yang mandang kita itu bisa kena juga. Itu kita minta perlindungan dari semua itu. Minta sama Allah dari semua hal-hal kayak gitu. Makanya ini dibaca terus nih surat Al-Falaq nih, dibaca habis sholat, pagi sore, uh, kalau nggak sebelum tidur itu juga dibaca. Ini dibaca terus surat ini. Kemudian yang terakhir yaitu hasidin idza hasad. Orang yang dengki itu hasid namanya. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila hasada, sedang dengki. Orang dengki yang lagi dengkinya. Nah, itu yang sangat berbahaya. Dengki-dengki biasa mungkin nggak seberbahaya ini. Kalau sedang dengki, kan kalau ain tadi sebenarnya bisa juga dari kedengkian, tapi kebanyakan itu dari kekaguman ya. Dari kagum. Kalau dengki ya hasad sendiri, itu terpisah sama ain. Ini pandangan dengki itu juga bisa membahayakan. Jadi ya sebenarnya kalau kita iri kepada orang terus kita berdoa supaya dapat seperti itu tuh enggak masalah. Tapi masalahnya kalau dengki ini, dia sangat ingin nikmatnya yang dia lihat itu, nikmat karunia yang Allah beri ke orang itu tuh hilang. Oh iya, fi'il madhi. Benar. Salah, bukan sedang dengki. Hasada itu yang sudah mendengki ya. Hasidin idza hasada. Hasid itu orangnya apabila dia sudah mendengki. Wah, berarti lebih dalam dong. Nggak lagi sedang, udah dipendam dari kemarin-kemarin. Berarti dengkinya udah lama. Ini bahaya. Bahaya. Jadi jazakumullah khairan. Ini berarti fi'il madhi bukan mudhari. Jadi ingin karunia yang ada di orang, padahal kan terserah Allah ya. Apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah tuh memberikan fadilahnya, karunianya, yu'tihi may yasha. Dia kasih terserah Allah lah. Terserah Allah. Dan ini dosa pertama
disebut di sini ini dosa pertamanya makhluk ini itu dari dengki. Nggak kelihatan padahal. Iblis itu kan pertama kali sebelum dosa bohong, sebelum dosa sombong. Sombong itu setelah dengki baru dia sombong. Tapi sebelumnya yang paling pertama itu dengki. Dosa pertama ini. Mungkin bisa dikoreksi. Kayaknya dari runtutan kejadian iblis sama Adam itu dengki yang paling pertama. Nanti bisa dicek. Ini yang paling awal dan paling berbahaya. Mulai dari ini, nah tersesat jauh banget orang. Iblis itu jadi jauh sekali. Mulai dari dengki ini. Hati-hati. Hati-hati ngelihat karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ini ya sebenarnya kalau kita bisa benar ngelihatnya nggak masalah, nggak bahaya. Tapi kalau itu jadi kalau di kita nggak baik, mending nggak usah lihat. Kalau kalau ngelihat yang nggak kuat itu dampaknya buruk, mending nggak usah lihat. Seperti itu, hasidin idza hasad. Terus kenapa? Kenapa Allah jadikan surat ini setelah Al-Ikhlas? Dari itu saya mikir Al-Falaq itu kan pemisah pembelah ya. Jadi kayaknya setelah tauhid itu Allah tuh kayak ngajarin kita ini sebelum selesai nih Quran, ini minta perlindungan supaya tetap sama Allah itu nggak gampang. Minta perlindungan dari berbagai macam tadi itu dan segera pisahkan dari kejahatan itu. Misah lah, pisah. Ini kayak subuh. Subuh itu kan nggak tahu rahasianya apa. Kenapa Allah sebut falak? Kenapa yang pakai Robbil Falak? Padahal kan banyak. Kita minta perlindungan bisa Robbi mana? Robbi samawati wal ard. Robbi kulli syai. Robbi kulli syai wa malikah. Robbi segalanya dan malaikat. Banyak banget. Kenapa pakainya Robbil Falak? Kayaknya untuk memisahkan diri dari kejahatan. Ini untuk memisahkan diri dari kegelapan malam menuju terang. Subuh kan gitu ya. Itu kuncinya ada di subuh. Di situ mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Atau juga bisa juga tadaburnya segeralah. Segera kalau udah tahu Allah, ya udahlah, segeralah pisah, keluar dari lingkungan yang jelek, keluarlah. Segala ini segera pisah, segera ini tinggalkan itu, masuk ke teman-teman yang baik, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Ini mohon maaf tidak banyak dan malah banyak salahnya. Ini banyak salahnya. Saya saya lagi banyak kegiatan, tapi kalau ini ditunda janganlah. Jadi tadi saya oke aja ketika Mas Mustafa menawarkan orang tua lagi sakit itu ya manusia gitu kalau udah sakit itu lemah dua-duanya itu kayak gitu ternyata. Nanti kita gitu semua. Ya moga-moga Allah beri kesehatan ke kita semua dan nggak usah lama-lama, nggak usah terangnya tuh nggak usah lama-lama kita tinggalkan udahlah kalau kalau dunia itu kalau nggak ada nilainya di akhirat itu tinggalkan berarti. Tapi kalau dunianya ini masih bisa dibawa ke akhirat ya masih oke kita teruskan. Nggak usah berlama-lama lagi. Gitu saja dari saya. Semoga rutin olahraga. Terima kasih nasihatnya. Ini banyak sekali di sekitar saya tanda-tanda dari Allah sebenarnya ya. Ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal di sekitar saya itu usia 26 kemarin ya. Pertemuan sebelumnya itu ada yang meninggal. Ya, moga-moga Allah mudahkan kita dikumpulkan dengan orang yang soleh dan juga beraktivitas yang baik. Itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas sharing-sharingnya. Dan Pak Ustadz Fauzi juga untuk diskusinya di kolom chat gitu. Oke, ada ini mungkin tambahan atau pertanyaan atau poin-poin yang ingin ditadaburi mungkin. Boleh apa? Raise hand, raise hand. Tangan nasi katanya. Bercandaan awal dulu ya. Sekarang udah episode 26 loh. Masih gini aja. Mungkin kalau belum ada saya awal itu tadi berarti bedanya falak dengan fajar secara tata bahasa terus ghosib dengan lail itu apa sih konsep? Secara bahasa aja bedanya. Kan harusnya kan bahasa Arab kan spesifik ya, lumayan spesifik. Itu bedanya apa gitu? Ya, ini nggak macet ya. Bismillah. Enggak. Kalau kalau falak tadi saya udah baca. Jadi falak itu kan kayak pembelah, pemisah.
Makanya bisa tadi ada yang maknanya tadi itu sumur jahanam yang tertutup juga, walaupun itu nggak diambil. Kalau pemisah makanya jadi subuh. Ya kata dasarnya itu. Kalau pemisah itu sebenarnya di bahasa Arab ada syakko. Summa syakko konal ardo syakko. Dan kami belah bumi dengan sebaik-baik belahan. Atau enggak tahu ya. Kayaknya kalau kita bahas bahasa Arab ini sampai hurufnya aja bisa dibahas sebenarnya. Huruf kof itu untuk sesuatu yang terpisah pembeda banget itu pakai kof ya. Kof itu campur biasanya. Kayak Al-Faruq pakai kof. Tadi syakko konal ardo syakko. Falakko. Kayaknya huruf-huruf kof ini huruf yang bisa dipakai untuk itu kadang. Ini cuma ini ya, bukan dari omongan orang orang ahli bahasa Arab ya. Ini cuma kira-kira. Nanti kalau salah pasti banyak salah ya. Kalau kata dasarnya itu falak itu pembelah pemisah. Kalau di sini tadi maksudnya karena itu terbelahnya malam, itu pemisah antara malam mau masuk ke siang. Kalau gosik, nah kalau gosik itu yang di tafsir itu adanya cuma pas kisah redaksinya pas kisah Nabi gandeng tangan Aisyah itu. Minta perlindungan Allah pada hadzal gosik bulan ini. Kalau udah nggak ada atau udah menjadi gelap maksudnya, bulannya jadi gelap. Gosik itu bisa maknanya bulan, bisa maknanya malam. Kalau yang di redaksinya yang disebutkan Mas Fauzi tadi di surat Al-Isra, gosikil lail. Lail itu kan malam. Gosikil lail itu di terjemahan tadi itu malam ya cuma jadi satu, itu cuma jadi satu terjemahannya. Ya ini terbatasnya bahasa kita ya. Saya baca tadi terjemahannya cuma jadi satu kalau nggak salah. Akimi sholat liduluki syamsi ila gosakil lail. Oh, gosakil lail itu gelapnya malam. Jadi kalau gosak ini dimanakan di terjemahan tadi lebih ke malamnya yang lebih gelapnya malam. Padahal kalau di Al-Falaq ada Waqaf, ini udah gulita, lebih gelap lagi. Itu saja. Mentok di situ saya menjelaskannya. Mohon maaf. Mungkin itu saja. Saya kembali ke Soalnya Allah pakai katanya falak gitu ya, bukannya fajar ya, berarti memang ke apa tadi pemisahannya gitu yang mau ditekankan seperti itu ya kira-kira ya. Oke, ada dari teman-teman yang mau ditanyakan lagi atau di sama-sama sharing tadabur nih? Ayo, boleh kalau mau di chat boleh atau mau ngomong langsung juga lebih diharapkan. Ajay ada pertanyaan. Oh iya ya. Oh iya benar. Oh iya, tadi ada ini pertanyaan dari Pak Ajay. Ada itu bercanda. Oh ya, yang ini ya. Semua karena saya, oh ya. baik. Boleh. Sharing-sharing tadabur, mungkin kalau Boleh. belum ada, Itu menarik tuh pertanyaannya tuh menarik sebenarnya itu. oh, Kan berarti itu nggak kan apa-apa dijawab. memancing air. Pertanyaannya boleh bercanda, tapi jawabannya serius ya. Oh iya Monggo. iya. Ya. Itu kan ada orang yang kayak gitu ya, orang yang ngerasa, oh ini masya Allahnya aku kayak gitu gampangannya. Ini karena saya, ini peran saya, ini yang naik apa namanya kredibilitasnya saya. Kalau ini istilahnya apa sih? Kalau dalam pemilihan itu, ya itulah naik, Narsis. naik namanya dia. Itu Pick me. Oh bukan ya. itu kalau kisah sebenarnya kalau di orang ini kan banyak sebenarnya nggak cuma orang muslim tapi kayaknya kalau muslim itu Allah pengen negur. Kayaknya Allah pengen negur. Jadi tadi kan sahabat tuh. Sahabat itu baik buat dampaknya buat sahabat yang mulus tadi itu baik loh. Ya dia pingsan itu kan nggak dosa, pingsan itu nggak dosa bisa jadi itu pelebur dosanya. Dan bagi yang tadi muji-muji nggak pernah nih ngelihat kulit sebagus ini
itu kan langsung kena tuh, langsung dia, oh kok langsung ditegur Allah. Jadi benar-benar jangan sampai meleng dikit aja nggak boleh. Biar dia tetap kalau ngelihat sesuatu langsung dikembalikan ke Allah itu cepat. Justru kalau orang-orang yang ini malah nggak kena ya. Kalau orang yang baik malah diingatkan, nggak pingsan juga nggak buruk juga bagi dirinya. Walaupun itu ditegur Rasul ya, ditegur Rasul kamu membunuh saudaramu, gitu. Itu ditegur Rasul tadi yang dia muji-muji tanpa menyebut Allah. Tapi kalau buat mukmin pasti bagus. Cuma kalau ada yang nggak kena apa-apa, dia narsis minta ampun, mata kedengkian banyak banget kalau nggak kena apa-apa, harusnya kena. Tapi kenanya mungkin bukan fisik di dunia, tapi fisik di akhirat. Iya, itu berarti masuknya lebih berat lagi. Jadi dia benar-benar kayak makin nggak kepikiran buat akhirat, kenanya hancurnya nanti numpuk di akhir. Harusnya bisa lah kalau ngelihat ada orang meninggal, layatan orang meninggal itu kan kita kembalilah ke jalur, kembali ngelihat orang sakit, ini hilang, berarti lebih parah dampaknya. Tadi kan Ain tuh dampaknya nggak cuma fisik kan, ada yang tadi dia muji-muji gitu terus tiba-tiba tanpa alasan futur, tiba-tiba tanpa alasan nggak mau ibadah, tiba-tiba itu kena dia berarti, kena Ain, bisa kena juga itu, bisa gitu. Itu saya kembalikan. Iya. Konsepnya orang Islam tuh kalau baik apa ya, balasan kebaikan ataupun balasan keburukan kalau sampai di akhirat itu berkali-kali lipat ya. Makanya kalau orang Islam yang memahami ini pasti harusnya harapannya itu kebaikannya ditahan di akhirat nanti. Tapi kalau dia punya dosa, dia berharap segera dibalas di dunia gitu. Ya biar balasannya itu kecil gitu. Tapi balasan kebaikannya biar besar di akhirat. Hmm. Jadi memang jangan ini ya, wah kita sholat duha misalnya biar uangnya banyak gitu misalnya. Ya itu nggak apa-apa juga, tapi berarti masih di level situ, belum di level yang seharusnya begitu mungkin ya. Oke, ada dari Pak Fauzi, tapi ikhlasnya hilang. Oh ya, oh. Naudzubillahi min zalik. Siap, siap, siap. Ada pertanyaan atau sharing tadabbur? Mungkin dari saya? Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Saya pernah baca, tapi lupa tafsir. Kayaknya tafsirnya Said Kutub. Oh, agak keras ya. Enggak, bukan. Kitab apa namanya? Ya, bukan Ma'alim Fitorik ya. Tapi dulu lah waktu awal-awal lulus kuliah tuh kayaknya baca-bacanya. Sempat baca aja. Itu sempat baca, kalau nggak salah sih di tulisan beliau, itu beliau memaknai surat Al-Falaq ini kayak apa ya, seorang seorang gardener, pekebun itu menjaga tanamannya gitu. Nah itu menjaga tanamannya itu katanya dari empat empat ini empat empat keadaan itu ya, ayat 2, 3, 4 dan 5 gitu. Nah kalau ayat kedua misalnya kan makhluk yang diciptakan begitu ya. Nah, memang ada makhluk diciptakan yang niatnya tuh nggak mau ngerusak sebenarnya, tapi ya akan ngerusak tanamannya kayak kambing, burung, serangga gitu ya. Memang mereka ngerusak tanaman bukan niatnya mau ngerusak, mereka tuh ngerusak tanaman yang memang kambing butuh makan gitu. Atau kalau kita lihat singa gitu menerkam rusa misalnya ya bukan karena singanya jahat gitu, ya karena singanya memang butuh makan, ya makanan dia daging rusa misalnya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kejahatan malam tuh itu kayak dimaknai dengan sesuatu kan, kita kalau nanam tanaman kan maunya kena sinar matahari terus ya. Nah, kalau malam kan dia jadi nggak dapat sinar matahari, nggak bisa fotosintesis dan lain-lain gitu. Nah, kalau malam tuh apa ya? Jadi digambarkan sesuatu yang dari luar tapi itu natural gitu, yang memang pasti ada, yang kita udah jagain pun pasti tetap kena gitu. Kalau tadi kan kita bisa pagerin biar kambing nggak masuk dan lain-lain. Nah, yang ayat keempat ini yang sihir ya, kayak buhul-buhul apa meniup meniup tadi itu dimaknai, karena kalau kita kena sihir kan kita dapat kayak burden ya. Burden tuh apa? Sesuatu yang berat di dalam diri gitu.
kayak disantet kan ya, santetnya kan bukan dari luar, itu kan kayak tiba-tiba ada paku di dalam atau apa misalnya gitu ya. Tapi intinya sihir itu akan membuat kita jadi punya beban yang melebihi apa yang kita bisa atasi gitu mungkin. Nah, ibaratnya kalau tanaman tadi tuh seperti misalnya terlalu banyak, bisa terlalu banyak apa ya, air gitu kan nggak bagus juga kan? Ya, tanaman disiram air kebanyakan ya jadi banjir nanti lama-lama gitu. Atau ternyata sinar mataharinya kebanyakan gitu, nanti ya jadi kering semuanya ya gitu. Jadi ya kita juga minta apa namanya? Minta perlindungan dari Allah terkait hal-hal yang memang sebenarnya bisa membebani diri kita sendiri gitu, yang kita nggak sadar kadang-kadang. Nah, yang terakhir, yang ayat kelima itu ya itu baru dari yang jahat. Tadi kan ayat kedua kan dari sesuatu yang memang niatnya tuh nggak jahat, tapi qadarullahnya ya memang ada makhluk-makhluk yang memang mereka nggak niat jahat pun kita bisa kena gitu. Mungkin ya kalau kita lagi naik motor tiba-tiba kita ditabrak orang, kita lagi jalan santai ya itu kan dia nggak niat jahat juga. Nah, kalau ayat yang kelima tuh memang orang yang sudah dengki gitu, niatnya itu jahat dengan kita begitu. Jadi ya ibaratnya kalau di tanaman ya orang yang memang udah bawa gunting itu ngelihat nggak senang nih ngelihat tanaman kita bagus ya memang mau ngegunting tanaman kita aja gitu. Nah itu tapi inti-inti dari keempat halang rintang itu, keempat hal yang bisa membahayakan kita itu, yaitu kita balik lagi ke ayat pertama, yaitu kita berlindung kepada Tuhan ya, Tuhan yang menguasai apa ya, menguasai waktu fajar gitu ya, waktu 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 fajar yang kalau dulu tuh saya kalau ngelihat mungkin teman-teman pernah nonton film apa, nonton film Lord of the Ring yang Two Tower ya, itu kan ada adegan si Gandalf itu datang dengan pasukan berkuda gitu ketika tapi lupa nama kastilnya, itu udah dikepung sama orc dan golem-golem gitu. Terus si Gandalf tuh datang pertama tuh pakai cahaya dulu gitu. Pakai tongkatnya tuh ini cahaya. Dulu tuh saya bingung kenapa tongkatnya harus ada cahayanya. Oh ternyata memang ya nature-nya ya kayak tanaman tadi, tanaman itu butuh cahaya ya. Kita butuh cahaya dulu. Dan di sini ditegaskan oleh Allah di ayat pertama tuh bahwa kita tuh punya Allah loh, punya Allah yang menguasai bahkan menguasai fajar gitu. Sehingga empat macam kejahatan tadi itu ya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang menguasai fajar, menguasai cahaya. Kan kita kalau ngelihat fajar kan kita ngelihat di horizon itu kira-kira cahayanya udah di mana-mana gitu. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya mudah-mudahan dikabulkan dan kita jadi aman dari gangguan-gangguan yang empat tadi gitu. Kira-kira begitu. Itu sih paling sharing juga. Oh sama tadi ya dosa pertama itu saya juga ini baru ngeh yang dulu kita sempat belajar tentang kisah Nabi Adam dari Pak Ustadz Adenantera juga. Benar kayaknya banyak orang kan mikir Nabi Adam itu bikin dosa ya dengan makan buah terlarang itu. Ternyata kan ya banyak ulama kesini kan ya itu bukan dosa karena Nabi Adam kan sifatnya lagi lupa ya. Berarti memang dosa pertama itu dengki, memang bahaya sekali gitu. Jadi makan buah khuldi itu atau makan buah terlarang itu sepertinya ya harusnya tidak dihitung dosa. Wong kita lagi puasa kita lupa minum aja kita nggak dosa gitu dan bahkan puasanya nggak batal gitu kan. Apalagi Nabi Adam gitu. Paling begitu mungkin sharing-sharing dari saya. Monggo kalau ada teman-teman. Wah, insya Allah nih boleh boleh masuk nih. Lagi-lagi huruf Qaf lagi nih. Ini Mas Fauzi wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kebenaran itu datang, yang batil itu hilang. Jadi cuma cukup datang aja hilang. Nggak perlu bertarung. Datang aja. Kalau benar itu datang, udah batilnya mundur. Cukup dihadirkan. Kebenaran cukup dihadirkan, itu hilang sendiri, lenyap sendiri cahaya. Pemisah ini kayak nuansa nuansa Al-Falaq kayak gitu banget ya. Dan kalau ini bisa narik kemana-mana. Tadi bisa dijadikan sebagai kebenaran. Kebenaran itu kalau datang, kegelapannya hilang. Bisa juga tadi dijadikan ke pertanian itu kayaknya kalau dari prasangka, ini prasangka saya mungkin Syed Kutub tuh kesambung ke surat ini mungkin ya. Abasa apa ya? Tadi kan saya sempat baca itu lanjutannya ya pertanian. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Itu kan artinya ketika bumi dibelah sebaik-baiknya,
Itu ngurusin apa? Jadi pemisah, dibelah, itu ternyata urusan tanaman. Itu kan dari surat, kalau 2 ayat sebelumnya kan, fal yang zuril insanu ila ta'amih. Maka harusnya manusia itu yang zur, lihat, ila ta'amih, lihat makananmu. Itu nanti urusan pertanian semua itu. Cuma yang saya hafal, kata Allah perintahkan, atau hal tangzur nafsu ma qaddamat lighad. Ada 2. Supaya manusia itu melihat apa qaddamat lighad, apa yang di sebelumnya dia pernah perbuat. Sama yang kedua, fal yang dzuril insanu ila ta'ami, suruh lihat makanannya. Habis lihat makanan, lihat bagaimana bumi dibelah. Itu isinya tuh ayat pertanian semua. Seperti tadi garden semua, itu ayat garden semua. Urusan belah-belah nih ayat garden semua keluarnya. Masuk di, mungkin kepikiran dari situ, mungkin dikutip dari sana. Terus ada anekdot gini, lulusan IPB itu, Institut Pertanian Bogor tuh banyak yang jadi ustadz. Oh gitu. Ya, soalnya subuh pertanian tuh erat sama subuh, erat sama kebenaran kayak gitu ya. Iya, perenungan akan tanamannya mungkin banyak ya. Terus jadi, oh ini Oh, ngeri menemukan ya. cahaya di sini. Kayak Mungkin Ustadz Felix tanaman Yao kan juga ini kan, IPB kan ya? ngeri ya, Hmm. tanaman ya. Insya Allah. Oke, ada teman-teman yang mungkin ingin berbagi lagi atau bertanya? Perempuan ngeri nih memang ya. Kayak perempuan kalau mencelakai fisik tuh nggak bisa pol-polan. Tapi kalau pakai sihir, pol. Warnya di situ ya. Di situ ya. Lebih bahaya makanya. Di game tuh karma besar ya. Tapi kalau Hmm. strike-nya kecil, karmanya besar. Iya. Iya, 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 iya. Soalnya nggak ada universitas penggembalaan. Oh iya, ya betul ya. Adanya fakultas mungkin ya. Fakultas peternakan. Saya Atau masuk mungkin ada masuk. sekolah sekolah tinggi peternakan mungkin. Iya, padahal padahal kalau Kobil Hobil itu yang berternak, yang bertani siapa yang dulu? Hmm. Yang bertani itu yang disambar, yang diterima sama Allah tuh yang petani atau peternak dulu? Kobil Hobil itu loh. Ingat gak? Ingat gak? Kabil Habil. Kobil yang pembunuh. Habil tuh Ya, peternak. Kobil yang pembunuh. Kobil tuh kakaknya kan ya? Mm-mm. Yang diterima Allah, yang baik itu petani atau peternak tuh. Wah, coba tuh lihat manusia pertama tuh. Putus-putus, Pak Ustadz. Oh, aku putus-putus. Iya, ya. Oke. Tadi sempat, tadi putus-putus juga nggak tadi sebenarnya pas ngisi? Oh, enggak. Pas materi Pas ngisi putus-putus. enggak. Nah, Ini udah oke lagi nih. udah pakai data aku. Iya. Jadi Hmm. itu kan siapa peternak, siapa yang petani itu. Ingat nggak kisahnya? Kayaknya yang peternak tuh yang ini ya, yang Habil ya. Yang diterima berarti. Mm-mm. Berarti emang petani lebih safe ya. Lebih tanaman lebih aman daripada hewan ya berarti. Ya, ya, ya. Enaknya tanaman nggak gerak-gerak, Ustadz. Oh, tanaman lebih patuh. Boleh. Ya, Muslim kan ibarat tanaman, bukan ibarat pakai hewan tuh enggak. Ibarat tanaman, kurma. Ya, Iya, ya, ya. ya. Makanya dulu sempat ngerenung-renung tuh seandainya kita tuh bisa ngontrol diri kita sendiri gitu, jadi stabil di setiap waktu tuh powerful banget itu. Itu kayak jadi mujizatnya Nabi Muhammad tuh bisa stay stabil gitu. Mungkin orang mikirnya ah simple kan, apa mujizat kayak gitu? Oh, ternyata susah sekali.
Nih dari Pak Fauzi. Jadi ingat ada teori tentang kepemilikan lahan. Awalnya dulu orang itu menggembala dan hanya mengambil apa-apa di hutan. Lahan ini milik bersama. Kemudian muncul petani yang akhirnya ada kepemilikan lahan. Oh iya iya iya. Berarti memang sifat Teori. itu mungkin diawali oleh petani ya. Karena kalau kalau asal nanam nanti nggak bisa nggak bisa bertani dengan kepemilikan bersama ya memang ya. Memang jadi harus bisa nafsi-nafsi ya. Ini Hmm, punya aku nih. Menarik, 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 menarik. iya, soalnya yang pertama kali dapat istri cantik itu petani. Iya, iya. Habil kan dapatnya yang cantik harusnya. Hmm, Sukses juga petani. Lebih cerdas dia. hmm. Ya. Oh iya, itu sebenarnya di yang dari buku yang tak baca tuh, itu ini intinya kalau surat Al-Falaq tuh tentang gangguan-gangguan yang sifatnya apa ya fisik gitu. Kalau nanti gangguan yang sifatnya spiritual itu yang di Anasnya. Ya, nah mungkin itu kita akan bahas. Nanti coba tak baca-baca lagi deh. Kita bahas untuk kedua pekan ke depan. Oke, mungkin terakhir ada lagi dari teman-teman? Nggak ada nih yang mau sharing tadabur nih, kepikiran apa gitu misalnya. Tentang ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 5. Atau dari Pak Ustadz mungkin ada yang penjelasan yang belum keluar mungkin. Paling ini apa? Tapi ini lemah, tapi nggak apa. Tapi lemah, tapi nggak apa. Jadi ini perkataannya Ibnu Qayyim kalau terkait ain itu hati-hatinya kalau Ibnu Qayyim ini lemah ya tapi ya di Zadul Ma'ad itu dikatakan kalau orang buta aja bisa ngirim ain. Jadi orang buta asal dengar ceritanya terus dia secara nggak sadar apa bisa kekirim tuh ain. Cuma itu lemah. Kalau kalau yang kuat ya tetap mata langsung. Makanya ada hadis ini hadis tadi belum saya sampaikan. Jangan terlalu sering lihat ke atas. Nanti engkau akan meremehkan nikmat Allah. Banyak-banyak melihat yang ke bawahmu. Kayak gitu. Yang lemah, oh, yang lemah pendapatnya itu bukan riwayat. Kalau Ibnu Qayyim tadi kan pendapat. Kalau kalau pendapat itu ya bukan riwayat. Terus dilemahkan tuh karena ain itu tetap mata langsung. Itu perkataannya Ustadz Faizar tadi pas ngelihat YouTube. Cuma jadi ingat hadis Rasul yang ini. Jangan terlalu sering lihat ke atas. Mau mau hidup kayak gimana pun nanti nggak nyaman nanti. Kecuali mata kecuali matanya kuat. Tapi jadi kepikiran Ustadz, mungkin sedikit sebelum ditutup, kenapa Nabi Muhammad, tadi barusan kepikiran, kenapa Nabi Muhammad kan sangat menakjubkan ya? Buat kita aja yang nggak lihat sosoknya kan menakjubkan. Apalagi buat orang zaman itu gitu. Kan sangat, 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 sangat menakjubkan harusnya kan. Mulai dari fisiknya, akhlaknya, tingkah lakunya, menakjubkan. Nah terus tapi saya jawab sendiri tadi, kenapa bisa bebas dari ain ya? Kalau orang lihat Nabi Muhammad ya tetap ingatnya Allah lagi. Nggak bisa itu memang 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 udah sepaket itu. Jadi aman dari kepikiran aja tadi agak liar aja. Iya kan? Kalau dipikir-pikir sangat menakjubkan dari fisik, akhlak, luar dalam kan menakjubkan. Oh ya, tapi dipikir lagi, ya kalau bisa takjub sama Rasulullah ya pasti ini, pasti nyambungnya ke Allah lagi. TOP memang beliau itulah, memang kalau udah rancangannya Allah tuh sempurna ya, udah nggak Ngeri. bisa ini, nggak ada celahnya sudah, Langsung langsung ingetnya apa ya? Langsung kekunci ya. Benar juga ya. langsung terkunci. Nggak ada celah, nggak ada celah. Kodamnya udah bersih soalnya. Tadi kan ada yang pakai kodamnya nggak benar. Udah bersih sejak kecil. 5 tahun udah dibersihin kodamnya. Oke, mungkin kalau tidak ada, sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. Oke,
Jadi sepakat kita tutup saja begitu ya. Sekali lagi terima kasih atas sharing-sharingnya Ustadz Adenantera, Ustadz Fauzi, kemudian dari pertanyaan dari beberapa rekan-rekan tadi. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti sampai di sini ya ilmu yang kita ambil, kita serap hari ini, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ke depan gitu dalam kita menjalani hari-hari, menjalani kehidupan dan ujian sampai kita nanti mungkin sama-sama berkumpul di jannah insya Allah. Mungkin kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca apa namanya doa penutup majelis ya, kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu insya Allah 2 pekan lagi adalah pertemuan terakhir dari season kedua, yaitu season tentang tadabur. Jadi insya Allah nanti kita akan bikin gebrakan-gebrakan yang lain yang mudah-mudahan tidak kalah bermanfaat gitu, mudah-mudahan. Mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman, baik yang di sini dan insya Allah nanti yang menonton rekamannya gitu, dan Ustadz Adenantara sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.